Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Hadirin muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sampai kesempatan kali ini masih diberi berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita di Baitullah ini menjadikan asbab diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menjadi asbab diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambil dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Halaman 474. Hampir selesai ya kelihatannya. Bahasa saya intip bab terakhir ya. Halaman 530 dan 474. Kan berapa halaman ya? 100 halaman. Mudah-mudahan tahun ini selesai ya. Sudah berapa tahun ya Pak? 7 tahunan ya. 7 tahunan ngaji kitab 1 ya, belum selesai ya. Kalau para ulama itu ngajinya banyak sekali kitabnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nambah ilmu ya, nambah ilmu, nambah amal kita semuanya. Qalu fi sahihi ay sahihu Muslim. Pengarang kitab ini menjelaskan, mengawali di alinea pertengahan ini dengan menukil sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfauka." Bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah kamu atas apa yang bermanfaat bagimu. Wa in asabaka syai'un, dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, maksudnya sesuatu yang kegagalan. Apabila menimpa kegagalan pada dirimu, fala taqul, jangan kau katakan lau annani fa'altu lakana kaza wa kaza. Andai kata saya berbuat ini, maka akan begini. Walakin kul, tetapi katakanlah jika menimpa kegagalan padamu, katakan qadarullahu, semuanya adalah takdir dari
Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah itu berbuat sesuai yang Ia kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalimat law artinya apa? Sekiranya, seandainya, umpamanya. Kalimat itu taftahu amal syaitan, membuka perbuatan setan. Kita terjemahkan, bersungguh-sungguhlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apabila kegagalan menimpamu, jangan kau katakan, kalau saya berbuat begini, maka tidak mungkin gagal. Kalau kemarin saya begini, gak mungkin jadi begitu. Itu tidak boleh lakukan itu. Tetapi katakanlah bahwa semuanya itu adalah karena takdir dari Allah. Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Karena sesungguhnya perkataan lau atau seandainya itu bisa membuka pintu perbuatan setan. Hadirin rahimakumullah. Ikhtasarul musannif rahimahullah hadzal hadis. Hadis yang dibaca tadi oleh pengarang kitab ini diringkas. Di antaranya adalah wa tamamuhu, lengkapnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada yang versi lain. Nabi pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada setiap keduanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada nilai kebaikannya, mukmin yang lemah juga ada nilai kebaikannya. Tetapi yang lebih disukai dan lebih baik adalah mukmin yang kuat. Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ai fi ma'asika wa ma'adika. Maksudnya apa? Yang bermanfaat bagi kamu adalah yang memiliki nilai kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Nilai kemanfaatan itu ada dua ya. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Maka kalau itu bermanfaat untuk duniamu, maka ihris sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai itu kan paling hanya urusan dunia. Ya, itu usah sungguh-sungguh. Sama, urusan dunia juga harus sungguh-sungguh. Apalagi urusan akhirat harus juga sungguh-sungguh. Tidak boleh membedakan ini urusan dunia ya udah sekedarnya saja, ini akhirat sepenuhnya. Jadi sebenarnya urusan dunia juga kita suruh sungguh-sungguh, ada perintahnya. Maka harus ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Urusan kerja etos kerjanya tinggi. Urusan usaha ya sungguh-sungguh. Urusan dagang apa urusan apa itu untuk kepentingan dunia harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh berarti kita melaksanakan perintah Allah. Itu orang semangat sekali ngurusi dunia sampai malam, siang, malam, sore. Kalau kita niatnya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berpahala kan? Pagi berangkat, sore pulang ya. Jadi selama melaksanakan pekerjaan itu ada nilai ibadahnya. Kalau di ilmu nih Pak, kalau di
diilmuni. Kalau nggak diilmuni nggak dapat pahala, hanya dapat urusan dunia. Oh, ternyata saya bekerja untuk urusan maisha. Di sini kan bahasa dari maisha ya. Maisha itu adalah pekerjaan ya, kehidupan ya. Suruh sungguh-sungguh. Saya kalau kerja tenanan, tidak boleh kerjanya semuanya sendiri. Wal muradu al-hirsu ala fi'lil asbabil lati tanfa'ul abda fi dunya wa ukhrahu mimma syarahu Allah ta'ala libadi minal asbabil wajibatil musahabatil wal mubahati. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hirsu, bersungguh-sungguh? Tadi kan bersungguh-sungguh dalam urusan dunia maupun akhirat. Apa maksudnya? Yang dimaksud sini adalah perbuatan yang menyebabkan sesuatu itu bermanfaat bagi seorang hamba. Kalau itu menyebabkan manfaat bagi seseorang, fid dunya, urusan dunianya, urusan dunia seorang hamba itu, wa ukhrahu, dan juga urusan akhirat, atas apa yang telah Allah syariatkan kepada hambanya menjadi sebab wajib, sebab anjuran, dan sebab diperbolehkan. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, ada yang mubah. Ini berarti kalau bicara wajib, mustahab, mubah ini urusan fikih ya. Ini pengarang kita masukkan ilmu fikih di sini. Wajib itu ya harus dikerjakan. Kalau mustahabah itu berarti anjuran, sebuah anjuran. Kalau mubah itu berarti apa? Diperbolehkan. Hal yang boleh begitu. Maka dalam urusan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba, bagi di dunia maupun di akhirat, ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga muslim itu semangatnya kerja luar biasa, menjadi teladan bagi dirinya dan bagi yang lainnya, semacam itu. Kalau yang masih bekerja ya, yang enggak ya urusan dunia kalau nambah ya tetap sungguh-sungguh, jangan sekedarnya saja. Kalau sekedarnya berarti hanya melaksanakan perintah Rasul sekedarnya saja, padahal urusan dunia, urusan akhirat juga demikian. Wa yakunul abdu fi hali fi'li sababi musta'inan billahi wahdahu duna kulli ma sibahu liyutimma lahu sababahu wa yanfa'uhu. Ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam urusan dunia itu, maka dia hendaknya meminta tolong hanya kepada Allah. Satu sudah sungguh-sungguh ya, hendaklah ia melakukan sesuatu menjadi asbab untuk meminta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah meminta tolongnya, enggak pada yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan bagi dirinya sebab dan nilai kemanfaatannya. Ada sebab menjadi berhasil, ya. Ada sebab menjadikan nilai manfaat kalau didasari dengan kesemangatan dan juga musta'inan billahu wahdah, meminta tolong hanya kepada Allah semata. Setiap sesuatu yang melaksanakan urusan dunia harus hanya kepada Allah minta tolongnya. Hanya kepada Allah minta tolongnya semata, tidak kepada selain Allah. Menghadapi sesuatu ya itulah ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, karena itu akan menjadi sebab dan nilai kebermanfaatannya dalam urusan dunia itu sendiri. Wa yakuna i'timadu 'ala Allah ta'ala fi dzalik,
bersandarnya orang itu hanya kepada Allah. Ya, i'timad itu bersandar, bergantung ya. Ya bersandar paham ya Pak ya? Bersandar apa? Nah ini bersandar. Apa? Sendenan ya Bu ya. Nah sendenan cukup dengan Allah Bu. Punya masalah apa udah sendenan sama Allah. Jangan pada yang lainnya. Kenapa? Allah itu sudah luar biasa. Nggak ada tandingannya ya. Satu detik, satu napas pun tidak pernah lepas dari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian jumlah makhluknya yang Allah pelihara, Allah santuni, Allah kasih rahmatnya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Satupun nggak ada yang terlewat. Maka bersandar hanya kepada Allah. Dalam urusan pekerjaan bersandar kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah semata. Kadang orang bekerja sudah dikasih pekerjaan Pak. Kemudian setelah bekerja pekerjaannya numpuk. Kemudian nanggung. Pekerjaan enggak selesai-selesai. Satu belum selesai, tambah lagi gitu. Akhirnya dia mengeluh Pak. Dia mengeluh. Kalau dia mengeluh begini, dulu katanya mau cari pekerjaan. Ini benar. Dulu katanya pengen cari pekerjaan. Setelah dikasih kenapa nggak bersyukur kepada Allah? Apakah pengen diambil lagi pekerjaannya? Lalu dan mampu ya fasta'in billah, udah minta tolong pada Allah, i'timad ilallah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, udah pasrah, laksanakan, minta tolong pada Allah. Selesai. Kenapa? Karena urusan bekerja itu bagian dari ibadah. Kalau kita bekerja kemudian nganglu, berarti ikhlas nggak kira-kira? Saya sering guyon sama teman itu ya, teman kerjaannya numpuk-numpuk, ini lagi saya tanya, dulu mintanya punya pekerjaan enggak? Saya bilang gitu. Ya iya, tapi ya sudah. Kalau memang dulu mintanya pekerjaan sama Allah udah kasih sekarang, kenapa sekarang mengeluh? Udah laksanakan saja semampunya gitu. Kadang sering guyonan tapi kadang serius Pak ya. Dengan teman kadang kan kalau serius nanti jadi ramai ya. Ya saya guyunya gitu. Dan dulu minta pekerjaan apa enggak tuh? Habis selesai sekolah enggak Pak? Pengen cari pekerjaan kan, lamar pekerjaan iya. Terus kamu udah alokasi kok. Disyukuri aja itu bagian dari ibadah kepada Allah. Pesan Nabi ikhris, sungguh-sungguh. Semangat. Kalau sungguh-sungguh kira-kira ya umat Islam itu ya al-qawiyyu ya, kuat-kuat ya. Hadirin rahimakumullah, lanjut ya. Li'anna Allah Ta'ala huwa alladzi khalaqas sababal musabbab. Kenapa kita bekerja sungguh-sungguh? Kemudian harus minta tolong kepada Allah semata agar memiliki nilai sebab dan manfaat. Karena Allah itu dialah yang menciptakan sabab dan musabab. Apa itu sabab dan musabab? Sebab dan hasilnya. Yang menciptakan sabab dan musabab itu Allah. Dalam kitab itu dijelaskan li'anna Allah Ta'ala huwa alladzi khalaqas sababa wal musabab. Dialah Allah yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan hasilnya. Sebabnya begini, hasilnya begini. Sebabnya begitu, hasilnya begitu. Karena rajin bekerja, maka dapat banyak. Karena malas bekerja, dapat sedikit. Rajin belajar, maka jadi pandai dan sebagainya. Ini kan sebab musabab, hukum sebab musabab. Yang menciptakan Allah. Yang menciptakan itu Allah. Jadi kalau kita berbuat A, dapatnya B. Jangan berpikir belum ada sebab, akhirnya turun hasil. Nggak bisa. Saya ingin jadi orang kaya. Kalau pagi pun sholat duha Pak, sholat duha itu. Tapi kalau bekerja malas saya. Kira-kira gimana? Ini sebab musabab yang Allah ciptakan bukan begitu.
Allah menciptakannya kalau rajin dapat banyak, sungguh-sungguh dapat banyak, begitu. Tetapi semuanya harus musta'in billah dan juga i'timad 'alallahi ta'ala. Semuanya satu, minta tolong kepada Allah. Kita udah maksimal berikhtiar, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena semua kekuatan sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Dari Allah. Dan ini menunjukkan ketauhidan kita, keikhlasan kita, menunjukkan kelemahan kita, agar terhindar seseorang dari rasa takabur. Takabur itu disebabkan tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar dengan kemampuannya. Ini karena sudah pernah kita bahas di bab yang dulu ya. Ada orang berkata, ini kan karena kemampuan saya, ini karena ilmu saya, sehingga saya dapatnya begini. Masih ingat gak dengan cerita 3 orang itu? Yuk, masih ingat gak? Nabi menjelaskan ada 3 kisah. Orang yang buta, masih ingat? Terus orang yang buta, satu lagi yang belang. Itu coba, itu pelajaran baik buat kita itu. Nyambung ke sini. Jadi musta'inah billahi wa'adah, minta tolong udah kepada Allah. Dan saya juga begitu Pak, udah numpuk di sini ya, numpuk pekerjaan, numpuk kegiatan, udah punya. Saya zikirnya la haula wala quwata illa billah. Itu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin kasih beban di luar kemampuan manusia. Udah gitu aja. Pasrah sama Allah. Itu jadi tenang Pak. Hati tenang, pikiran tenang. Tapi kalau tidak musta'in billah, waduh isinya macam-macam, nanti bisa akhirnya apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab musabab, Allah yang menciptakan sebab dan juga hasilnya. Sebabnya ini, maka hasilnya ini. Maka tadi saya gambarkan, nggak bisa kalau ingin jadi orang kaya selalu hanya rajin tapi tidak mau bekerja. Ini bukan sebab musabab ya. Sebabnya dia mau mengingat sholat duha, kemudian nanti bekerja, maka Allah kasih kenikmatan. Kira bisa dipahami ya? Wala yanfa'uhu sababun illa idza fa'ahu Allahu bihi. Tambah lagi. Sesuatu yang menjadi sebab itu tidak akan bernilai manfaat kecuali Allah yang kasih manfaat kepada orang itu. Allah yang kasih manfaat kepada orang itu. Sesungguhnya nilai kemanfaatan itu adalah karena memang dikehendaki kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kita nanti bisa melihat apakah kekayaan yang dimiliki seseorang bermanfaat atau menjadi madorot. Nanti bisa dilihat karena dia minta tolongnya kepada Allah apa tidak, bersandarnya kepada Allah apa tidak. Fayakunu i'timadu fi fi'li sabab 'ala Allah taala. Maka hendaklah untuk bersandar hanya kepada Allah di dalam perbuatan yang menjadikan sebab atas apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ala sabab sunnatun. Malah pengarang kitab ini mengatakan melaksanakan sebab itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sebuah anjuran kalau ilmu fikih. Tapi kalau ilmu tauhid, sunnah berarti ya apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi melaksanakan sebab itu adalah merupakan sunnah. Jadi melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Islam ini kerja etos kerjanya tinggi, semangatnya tinggi dalam semua hal, itu sebenarnya adalah melaksanakan sunnah. Jadi kita jangan sampai menilai orang itu negatif ya. Kenapa orang itu kerjanya luar biasa, dapatnya banyak gitu? Alhamdulillah berarti dia sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan ternyata nilai kemanfaatannya tinggi. Apa yang ia miliki sebagian untuk perjuangan di jalan Allah.
Karena dalam perjuangan membutuhkan banyak sekali biaya. Nah, nilai kemanfaatan itu adalah karena memang atas dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu 'alallahi tauhidun. Sedangkan tawakal kepada Allah itu adalah tauhid. Melaksanakan sebab itu adalah sunnah. Berserah diri kepada Allah itu namanya tauhid. Ketika seseorang sudah melaksanakan ikhtiar, berarti sudah melaksanakan sebab ya, sudah melaksanakan sebab itu, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah semata, itu yang dinamakan tauhid. Serahkan kepada Allah, tapi sudah maksimal ya kita. Maka yang dinamakan tawakal itu sudah melaksanakan sebab, sudah melaksanakan sesuatu ikhtiar, kemudian baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apapun itu nanti diserahkan kepada Allah. Hasilnya A atau B, hasilnya maksimal atau belum maksimal, itu juga ujian lagi, kita terima atau tidak. Tidak boleh sesuatu yang sudah kita rencanakan kemudian hasilnya baik kita terima dengan ikhlas, tetapi ketika sudah kita upayakan ikhtiar hasilnya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita menolaknya, itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu hasilnya apapun diterima. Fa idza jama'a bainahuma tammalahu muradahu bi idznillah. Kalau sudah terkumpul kedua-duanya, orang sudah mau berusaha, kemudian dia mau bertawakal, maka menjadi terwujudlah apa kehendak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti rumusnya itu, kalau orang sudah ikhtiar maksimal, tawakal pasrah kepada Allah, sudah sempurna. Hasilnya juga sempurna menurut hukum sebab musabab itu. Tetapi biiznillahi, semuanya karena izin dari Allah. Setelah Allah putuskan itu, isinya adalah kesuksesan atau kebaikan, itu karena izin dari Allah, bukan karena ilmu kita, bukan kepandaian kita, bukan karena yang lainnya. Itu hebatnya tauhid. Jadi sehebat apapun orang ya, dia tidak mengaku kalau itu adalah kepandaiannya, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya silakan. Qauluhu, lanjut ya. Wala ta'jizan. Tadi kan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah. Wala ta'jazin, wala ta'jazin ya. Janganlah berajus itu lemah, janganlah berlemah-lemah. Apa maksudnya di sini ya? An-nun nun tauhid al-khafifah. Ada nun tauhid. Nun tauhid khafifah itu nunnya disukun ya di sini ya. Wala ta'jazin. Biasanya adalah wala ta'jazinna. Biasanya nunnya nun tauhid ya. Ini nun tauhidnya al-khafifah, yang artinya apa? Masih ringan. Non ditauhid gitu ya. Nahahu sallallahu alaihi wasallam anil ajzi wa zammihi wal ajzi mazmumun syar'an wa aqlan. Jangan bermalas-malasan, jangan berlemah-lemah. Tadi kan perintahnya sungguh-sungguh, mintalah tolong pada Allah, jangan berlemah-lemah. Apa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah atau melarang umatnya dari perilaku al-ajuz.
lemah, bersifat lemah. Apa maksudnya? Bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan untuk bersikap lemah, harus semangat, etos kerjanya tinggi, apa yang bermanfaat dari dirinya. Sedangkan al-ajuz itu adalah sesuatu yang tercela menurut syariat dan secara akal. Berlemah-lemah atau bermalas-malas itu perilaku mazmum. Apa mazmum? Tercela. Enggak, seorang muslim itu tidak boleh malas-malesan ya. Kadang muncul malas juga ya Pak ya. Mungkin capek itu. Muslim tidak boleh. Perintah Allah harus sungguh-sungguh minta tolong sama Allah, jangan berlemas-lemasan gitu. Karena itu mazmumun syar'an wa aqlan. Karena berlemah-lemah itu tercela menurut syariat. Berarti menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis itu perbuatan tercela kalau orang bermalas-malasan. Wa aqlan, dan secara logika, secara akal. Kita kalau selaku guru kan melihat muridnya malasan kan kok kadang gimana gitu ya, lama. Maka secara akal itu tidak boleh bermalas-malasan, nggak boleh berlemah-lemahan, harus kuatkan begitu, yang tangguh. Maka tadi bahasanya kan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang ajuz, yang lemah. Wafil hadis, ada sebuah hadis jelaskan begini: al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut, wal ajuz man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanni 'ala Allahil amani. Ini hadisnya bagus. Al-kayyis, yang dinamakan al-kayyis, apa itu kayyis? Pernah dengar Pak? Kayis adalah orang pintar. Orang pintar itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di iklan itu orang pintar benar minum tolak angin ya. Orang pintar minum tolak angin menurut iklan. Tapi menurut kitab ini, kayis bukan minum itu. Kayis itu adalah orang yang ya. Akan tetapi yang dinamakan al-kayis adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan berbuat sesuatu untuk waktu setelah kematian. Untuk waktu setelah kematian. Orang yang bertindak untuk dirinya, mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia mampu berbuat sesuatu yang fungsinya nanti lebih bermanfaat setelah kematiannya. Itu namanya kayis, orang yang pintar. Walaupun tadi disebutkan harus bersungguh-sungguh, itu perintah sunnah. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia sungguh-sungguh. Tapi ternyata ditambah di sini hadis lain, kayis itu adalah memang orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan nanti hasilnya setelah kematiannya. Sedangkan yang dinamakan ajuz, orang yang lemah, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Yang dinamakan orang yang lemah itu yang dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kan keinginan yang lebih kepada keburukan ya, yang namanya nafsu. Nafsu itu kan lebih kepada keburukan. Contohnya bermalas-malasan, itu kan bagian dari nafsu. Kemudian hal-hal yang negatif itu orang yang lemah sebenarnya itu. Orang yang lemah itu apa? Yang dia terbawa oleh hawa nafsunya.
kemudian banyak angan-angan, udah kayak gitu angan-angannya tinggi pada Allah. Wah, seandainya saya begini, nanti besok saya jadi begini, angan-angannya tinggi banget gitu. Tapi dia malas, angan-angannya tinggi, dia malas gitu. Kenapa dia malas? Karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia hanya mengikuti angan-angannya, mengikuti nafsunya saja. Kalau nafsu diikuti ya tidak baik gitu ya, tidak baik. Fa'arsadahu sallallahu alaihi wasallam fi hadis hadis, idza asabahu ma yakrahu alla yaqul law anni fa'tu kaza la kaza wa kaza, walakin yaqul qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Ai hadza qadarullah wal wajibu taslimil qadar wa ridho bihi wa ihtisabus sawab alaihi. Lanjut ya. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita dalam sebuah hadis bahwasanya ketika seseorang ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai, seseorang ketika ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai, kalau kita mintanya kan yang disukai itu siapa? Iya nggak Bu? Ibu masih nggak ada nggak ya? Masih ya. Pengennya sehat terus nggak Bu? Pengennya sehat terus nggak? Nggak kepengennya. Pengennya sehat terus apa sakit terus? Sehat terus. Pengennya enak terus? Ya kan? Iya. Kepengennya senang terus? Nah, enak. Memang harus begitu, mintanya kepada Allah gitu, sehat, enak, ya sebenarnya enak gitu ya. Tetapi begini. Rasul memberikan petunjuk apabila sesuatu menimpa kepada seseorang yang sesuatu itu tidak ia sukai, ya, yang tidak sesukai minta kita, maka jangan katakan sekiranya saya berbuat begini maka akan terjadi begini. Kadang kita tidak terasa, kadang kita nggak merasa bilang kayak gitu. Sudah dapat kejadian sesuatu yang menimpa dirinya, ya, terus dia berpikir kalau tadi saya tidak begini, nggak mungkin begini, ya nggak? Kadang nggak terasa ya. Mungkin juga saya begitu. Nah, tadi kalau nggak lewat sini, jadi yo cepet ya. Ini bukan Pak biasanya itu. Kadang kita juga marah sama anak-anak, dibilangin jangan begitu, itu jatuh kamu. Begitu. Itu tidak diperbolehkan bicara itu. Tidak boleh bicara begitu, tidak boleh. Dalam kajian ilmu tauhid tidak diperbolehkan. Maka pertanyaannya, kalau kita bicara begitu, apakah akan mampu menunda yang sudah terjadi? Apa bisa membalikan sesuatu yang terjadi? Atau kita dengan melakukan sesuatu sesuai arahan tadi akan terjadi begitu atau tidak? Tetap terjadi. Tetap terjadi. Kenapa? Walaki yaqul qadarullahu wa ma syaa fa'al. Qadarullah, ini semuanya takdir dari Allah, dan Allah itu berbuat sesuka dirinya. Allah kalau berbuat sesuka dirinya, tapi berbuatnya kan bil ilmi, bil hikmah, bil qadri ya, karena memang punya ilmunya, karena ada hikmahnya, karena punya kekuasaan untuk menentukannya gitu. Bukan semaunya seperti kita. Kalau kita semaunya kan konotasinya negatif ya. Tapi kalau Allah semaunya itu positif. Itu bedanya dengan Allah. Nah, kalau menimpa sesuatu pada kita, sesuatu yang tidak mengenakan, jangan katakan waduh kalau gini mesti begini, tidak boleh. Tetapi katakan qadarullah, ini takdir dari Allah, wa ma syaa fa'ala. Atau kalau dalam yang lain wa ma syaa akan itu ya, apa yang Allah kehendaki ya terjadi. Apa maksudnya? Ai hadza, ini qadarullahu adalah takdir dari Allah. Kejadian yang menimpa kepada kita, sesuatu yang tidak disukai, itu takdir dari Allah. Harus diyakini itu.
harus diyakini kayak gitu. Tadi tak bilangin suruh nggak usah makan ini, udah tak dimakan beneran, makannya sakit gitu. Itu sederhana kalimatnya Pak, ya sederhana kalimatnya. Ya terus bagaimana? Tidak boleh. Dalam kajian tauhid itu nggak boleh bilang gitu. Nah, sekarang yang sedang apa? Wal wajibu, yang wajib dilakukan bagaimana? Apabila kita tertimpa sesuatu yang tidak disukai, at-taslimu lil qadar, menerima takdir. Satu Pak, menerima takdir. Kalau menerima berarti bukan gerundeli. Kalau kita sudah jatuh, ya sudah diterima itu takdir. Memang kita jatuh, itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Saya dikasih sakit semacam ini, itu bukan karena tadi begitu. Memang Allah sudah mentakdirkan, dan itu ujian bagi saya, wajib bagi saya at-taslimu lil qadar, wajib untuk menerima takdir itu. Tadi kan saya sampaikan orang kan pengennya sehat terus ya Pak ya, pengennya sehat terus. Tapi apakah Allah kabulkan sehat terus? Tidak. Allah kadang ngasih sakit sama kita. Itu karena sayangnya Allah sama kita, bukan bencinya Allah sama kita. Di balik sakit itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagai ujian, dia taslim enggak? Dia itu menerima enggak dengan diberi sakit itu? Maka bagi orang yang sakit kemudian dia at-taslim lihat qadar, bahwa dia itu menerima takdir itu adalah sebuah pahala. Di dalam sakit itu ada pahala. Di dalam sehat juga ada peluang untuk mendapatkan pahala. Jadi Allah kasih kesehatan agar kita maksimal dalam berjuang. Allah kasih kita sakit agar kita sabar. Sama-sama pada keduanya ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waridobi. Ridho itu ya rela dikasih sesuatu yang tidak kita sukai. Ridho. Sedangkan yang ketiga, wahtisabus sawab alaihi. Yang ketiga, minta pahala atas sesuatu yang tidak disukai menimpa pada diri kita. Ini tiga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menerima takdir itu. Yang kedua, ridho dengan sesuatu yang menimpa kita meskipun tidak disukai. Yang ketiga, mintalah pahala kepada Allah. Karena sesuatu yang menimpa kita yang tidak disukai, di balik itu ada pahala. Biasanya kita kan berdiri ya, pernah kita nggak minta pahala? Ya Allah, saya tadi kok terjatuh, mudah-mudahan jatuh saya terhitung sebagai pahala darimu ya Allah. Kita jarang mendengar itu ya, jarang ya. Kata kitab ini suruh memohon Pak. Ketika terjadi sesuatu yang enggak kita sukai, mayakrohu, sesuatu yang kita enggak suka, yang kita benci ya, maka mintalah pahala kepada Allah. Ya Allah, saya tadi kok sakit, ya Allah mudah-mudahan sakit itu berpahala gitu sudah. Ya Allah, saya tadi jatuh, ya Allah mudah-mudahan jatuhku menjadi pahala. Ya Allah, saya tertimpa begini, apa bangkrut lah, apalah yang tidak suka ya. Harus apa? Minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah amal. Dengan bertauhid kita hidupnya itu makin nyaman, Mbak. Makin nyaman itu betul. Dikasih nikmat ya alhamdulillah. Dikasih musibah ya Allah kasih pahala gitu. Nikmat atau tidak? Nikmat. Maka mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita orang yang bersyukur. Kemudian musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu shawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.